Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. RHI, Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padipokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, serial Mujizat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih bagian kedua membahas tentang penyembuhan orang-orang sakit. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, apa tema ini cukup menarik? Ya, siapa di antara kita yang sakit tidak ingin disembuhkan? Pasti ingin disembuhkan. Siapa di antara kita yang keluarganya sakit, lalu kita tidak ingin dia sembuh? Misalnya ibunya atau bapaknya atau anaknya atau saudaranya. Pasti. Jadi tema kesembuhan ini menarik. Tapi masih ada pertanyaan. Tapi Yesus yang menyembuhkan? Ya. Tapi sekarang kan Guru Yesus atau Isa Al-Masih sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Ya. Terus apa hubungannya dengan kita? Baik saudara, itu yang akan kita bahas, yaitu karya penyembuhan Yesus dan apa mengaitnya dengan kehidupan kita, orang-orang percaya yang sekarang masa pandemi, yang sekarang banyak sakit penyakit, yang sekarang banyak juga tidak hanya penyakit virus, bakteri atau apa, tapi juga penyakit sosial. Orang lagi tidur, tiba-tiba ada orang jahat masuk dan dibunuh misalnya. Bagaimana? Bukankah ini juga mengerikan? Lalu apa hubungannya dengan iman kita? Kita akan cermati hal ini. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka kitab Injil Lukas. Injil Lukas. Pada pasal 4, ayat yang ke-38 sampai 41. Tapi saya akan baca nasnya, yaitu Lukas pasal 4, ayat yang ke-40 dan 41. Lukas 4, ayat 40 dan 41. Yang demikian sabdanya. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita berbagai macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Lukas 4 ayat 40-41. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang penuh mujizat, pada bagian yang kedua ini kita soroti, yaitu menyembuhkan orang sakit. Pertama, ia menyembuhkan mertua Petrus, kemudian menyembuhkan banyak orang yang disebutkan di ayat 40, berbagai macam penyakit. Dan ayat 41, berbagai macam penyakit yang terkait dengan setan. Bukan dengan virus ya, tapi dengan setan. Dan Yesus berkuasa menyembuhkan semua yang terkait dengan penyakit apapun, dikatakan berbagai macam penyakit. Dan yang menarik adalah
Ada setan-setan yang keluar dan setan-setan itu berkata, "Engkau adalah anak Allah." Dan dikatakan pada ayat 41, sebab mereka tahu kekuatan kegelapan, setan-setan itu tahu bahwa Yesus bukan sekedar nabi, apalagi rasul. Yesus adalah Mesias. Ayat 41. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari nas ini kita menemukan beberapa poin. Yang pertama, waktu penyembuhan pasal 4 ayat 40 setelah matahari terbenam. Dalam tradisi saat itu setelah orang berdoa. Karena mereka berdoa 3 kali sehari, toh? Subuh, siang, dan sore. Petang. Dan setelah itu, jadi Yesus bekerja bukan pada konteks ini, bukan ketika pagi dan siang, tapi justru pada setelah matahari terbenam. Kita banyak menemukan kisah-kisah seperti ini. Untuk mengingatkan bahwa Yesus berkarya ada kaitannya dengan Sang Bapa. Karena dia adalah Mesias. Ada teman saya berkata, "Oh, saya tahu Yesus itu memang ya nabi, tapi kami tidak percaya kalau dia Mesias." Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi dia Mesias, itu pasti. Berkarya terkait dengan Sang Bapa. Yang kedua, orang yang disembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan yang terkait dengan psikospiritual, ini gangguan kejiwaan, bahkan gangguan kuasa kegelapan. Menarik. Apa artinya yang kedua? Yesus penuh kuasa. Yesus penuh kuasa dan mukjizatnya amat sangat banyak. Ini saudara. Nah, sampai setan pun tahu kalau ini adalah Mesias. Saudara, pertanyaannya, apa kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita adalah kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus Mesias, yang punya kuasa, yang bisa menolong, yang bisa menyembuhkan. Tentu dia Mesias, bukan pembantu kita. Artinya Sang Mesias punya kehendak yang lebih baik. Apakah ini disembuhkan atau tidak? Dan itu kurangnya pada Yesus. Tapi yang paling menyenangkan adalah kita orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, barusan saya kunjungan ke saudara kita, warga yang secara medis disebut terminal illness. Dan saya mengajak untuk berdoa. Saya mengatakan, saya tahu yang panjenengan derita itu penyakit berat. Dan saya mengajak, mari kita berserah, karena Tuhan bisa menolong kita sesuai kehendaknya. Kalau toh kita diizinkan berpulang, kita berpulang dalam pelukan kasih Tuhan. Saudara, saya mau menegaskan bahwa yang paling istimewa sebagai kita orang beriman adalah Yesus, bukan diri kita, bukan kesembuhan. Saya beberapa kali sakit dan cukup parah pernah dan disembuhkan, dan itu karunia Tuhan. Tapi yang paling penting adalah ketika saya berpengharapan, Tuhan menjawab dan Tuhan menolong. Oleh sebab itu, apa kaitannya dengan kita? Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita punya Mesias dan kita punya pengharapan untuk disembuhkan, ataupun kalau toh tidak, kita punya pengharapan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan Yesus Kristus memberikan mukjizatnya yang luar biasa. Tidak hanya kepada mertua Petrus yang sakit demam, tapi juga kepada banyak orang yang tidak dikenal, orang-orang biasa yang menderita berbagai macam penyakit. Catatan terakhir, saudara. Pak, bagaimana dengan saya, atau dengan kami, atau dengan keluarga kami, atau dengan jemaat, atau masyarakat yang sekarang sedang sakit? Jawabnya jelas. Yesus tetap mengasihi kita. Yang kedua, Yesus tetap berkuasa.
Yang ketiga, pengharapan kepadanya harus dijaga. Yang keempat, Yesus punya kehendaknya sendiri. Dan kita mohon kekuatan supaya kita mengerti dan tunduk pada kehendaknya, sementara kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu mengerti tentang mujizat-Mu. Tak cukup itu supaya kami mampu menyikapinya dengan tepat. Tuhan, berkatilah supaya kami tetap berpengharapan sekalipun kami tahu bahwa kehendak atau apa yang terjadi adalah karunia Allah. Semoga kami mampu memahami itu dan kami tetap berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Amin.